Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Selamat berjumpa kembali di mata kuliah pengantar ilmu hukum. Sesungguhnya mata kuliah ini akan merefresh kembali dan memberikan pemahaman kepada kita terkait dengan apa itu yang disebut dengan hukum dan apa-apa saja sih yang termasuk dalam cerabut-cerabut atau bagian-bagian atau sub-sub bagian yang ada di dalam hukum, ya. Karena kalau ngomong tentang hukum itu sesuatu hal yang sangat luas sekali. Maka dalam pengantar ilmu hukum kita mencoba mengurai satu persatu, ya. Mulai dari pengertian pemahaman bahwa ilmu hukum itu bisa dipandang dari berapa sudut pandang. Oh, dalam sudut pandang ilmu pengetahuan hukum, dalam sudut pandang ilmu pengertian hukum, dalam sudut pandang ilmu kenyataan hukum. Dalam sudut pandang ilmu pengertian hukum, maka kalian akan membincang tentang yang kemarin kita bahas, pengertian hukum, pengertian tujuan hukum, fungsi hukum, sumber hukum, subjek hukum, objek hukum, itu merupakan bagian daripada kajian ilmu hukum sebagai ilmu pengertian hukum. Kalau membincang tentang ilmu hukum sebagai ilmu pengetahuan hukum, maka kita akan membincang 3 hal, ya. Apa itu? Tentang syarat-syarat suatu ilmu itu menjadi ilmu pengetahuan. Hukum itu bisa menjadi ilmu pengetahuan. Apa syaratnya? Metodologis, sistematis, dan empirik, ya. Kemudian ada ilmu hukum sebagai ilmu kenyataan hukum. Kalau kita membincang tentang kenyataan hukum, maka kita akan membincang tentang segala sesuatu hal yang bisa kita temui secara nyata di dalam masyarakat. Ada sejarah hukum, ada antropologi hukum, kemudian ada psikologi hukum, ada budaya hukum, ada kalau kalian orang hukum keluarga Islam, ahwalus syakhsiyah itu akan sangat lekat sekali dengan psikologi hukum. Lalu kemudian akan lekat sekali juga dengan bahasa hukum dan lain sebagainya, ya. Jadi itu adalah ilmu-ilmu melihat bahwa hukum sebagai ilmu kenyataan hukum. Kenapa sih kok harus melihat hukum sebagai ilmu kenyataan hukum? Ini untuk melihat bagaimana hukum itu senyatanya ada dan dirasakan oleh masyarakat, ya. Jadi bagaimana hukum itu ada dan dirasakan senyatanya oleh masyarakat, maka kita akan melihat hukum sebagai ilmu kenyataan hukum. Jadi ternyata kalau secara sosiologi perilaku masyarakat itu, ya, dipengaruhi oleh ada atau tidaknya hukum. Bisa juga bahwa ternyata keberadaan hukum di masyarakat itu dipengaruhi oleh perilaku masyarakat itu sendiri. Hukum itu tadinya nggak ada, tapi ketika kemudian masyarakat itu terus berbuat, ya, bersikap, bertutur kata, maka akhirnya muncullah jadi hukum, ya. Nah, lalu kemudian kemarin Ibu memberikan tugas kaitannya dengan bikin makalah tentang aliran-aliran di dalam ilmu hukum. Emangnya tujuannya apa sih, Bu? Ibu ngasih tugas kita itu untuk mengetahui aliran-aliran itu? Itu bagian daripada untuk memahami bahwa hukum sebagai kenyataan, ya. Hukum sebagai kenyataan hukum. Maka muncullah aliran-aliran di dalam ilmu hukum yang berpengaruh terhadap pemaknaan hukum itu sendiri, ya. Jadi ada aliran apa aliran kemarin itu yang Ibu kasih tugas yang kelompok 1 apa aja? Aliran sosiologi dan antropologi hukum, ya. Itu merupakan bagian daripada kenyataan hukum. Kelompok 2, Ibu meminta tugas apa? Aliran realis hukum dan hukum alam, Bu. Dan hukum alam. Nah, nanti kalian akan menjelaskan ke kawan-kawan realisme hukum dan hukum alam. Ini maksudnya apa sih? Apa terus kemudian ada hukum karma nih kalau ada hukum alam juga? Nah nanti kelompok 2 akan menjelaskan.
Lalu kemudian kelompok 3 itu akan membincang tentang apa? Hukum Aliran apa? positifisme sama aliran sejarah, Bu. Oke, aliran positivisme dan sejarah. Lalu kemudian kelompok 4 membahas tentang Critical Legal Studies. Critical Legal Studies dan 5 tentang Feminist Legal Theory, ya. Ya, Oke. Critical Legal Studies dengan Feminist Legal Theory, ya, itu merupakan ilmu yang berkembang, ya. Kalau yang tadi aliran sosiologi hukum, realisme hukum, hukum alam, sejarah hukum, itu aliran klasik. Di dalam ilmu hukum itu merupakan aliran klasik. Jadi orang-orang jadul tuh, aliran klasik. Dan sebenarnya teori besarnya itu adalah Karl Marx, Max Weber, ya, dan lain sebagainya. Itu 3 teori besar itu tadi ya. Ada Karl Marx, Max Weber, sama satu lagi lupa saya yang teori besar. Pokoknya itu adalah bapaknya 3 teori besar yang kemudian melahirkan aliran-aliran hukum itu tadi. Nah, salah satunya nanti banyak nih nanti yang kita pelajari di dalam beberapa hal yang akan kalian jelaskan. Oke, dari 20 berapa mahasiswa ini harusnya sudah hadir nih ya, sudah hadir semua. Tapi kawan-kawan yang sudah hadir lengkap, kelompok 3 sudah lengkap? Kelompok 3? Saya bacakan lagi, kelompok 3. Aldi Nugraha, kayaknya nggak ada Aldinya ini ya. Anissa Kurnia ada, Eka Ada, Bu. Widiawati ada, Iqbal Adam Pradama. Hadir, Bu. Oke, Iqbal ada. Aldi Nugroho kemana? Masih jadi marbot masjid juga? Kelompoknya mungkin ada yang tahu keberadaannya? Kurang tahu, Ibu. Kurang tahu, Bu. Nah, ini kemarin ikut kerja apa enggak? Ikut, Bu, ikut. Ikut, Oh, Bu, ada. ikut. Oke, ini kita tunggu atau presentasi aja berarti nanti dia tidak dapat nilai presentasi, ya. Silakan saya pin Anissa Kurnia. Apa kelompok Gimana, 3? Ibu, kelompok 3 presentasi? Iya, kelompok 3 presentasi. Mohon maaf, Ibu, aku lagi nggak di rumah, lagi di jalan pulang apa namanya? Vaksin. Ini sambil naik motor. Lah, gimana ini kuliah kok sambil vaksin itu loh. Saya kalau kuliah ngajar itu nggak bisa membagi pikiran saya dan badan saya untuk yang lainnya. Karena artinya ini saya tidak menghargai kalian kalau saya nggak ada duduk. Saya kalau kuliah ya seperti senyatanya saya ngajar di kampus. Saya harus pakai baju bagus, saya harus jilbaban rapih, dan saya harus berdandan rapih. Kenapa? Karena ini adalah cara saya menghargai kalian, bahwa saya memang senyatanya ngajar walaupun daring. Saya berpakaian lengkap seperti selayaknya saya seorang dosen. Karena kata kuncinya adalah kalau kita ingin dihargai, maka belajarlah menghargai diri sendiri. Kalau kita ingin dilihat oleh orang lain, maka belajarlah melihat orang lain juga dengan baik, ya. Oke. Eka Noviani hadir? Hadir. Oke. Kamu videonya nggak nongol nih, cuma wajahnya, cuma fotonya aja. Oke. Kalau gitu kelompok 2 sudah hadir semua, Habib Iqbal, Dini Leonita, Nur Sukma, dan Faisal Rizky Ramadan. Tinggal Faisal Rizky Ramadanmu yang belum. Oke, silakan anu aja, nggak apa-apa. Yang penting Iqbal, lalu kemudian Dini. Dini ada kan sudah? Itu apa enggak kelompok 1 dulu gitu loh, Bu, yang presentasi? Kan ya itu hak prerogatif saya toh Mbak, mau memilih kelompok 1, 2, 3 atau berapapun. Ya. Oke. Ini nggak bisa barengan ya. Oke. Bisa share screen sendiri? Bisa nggak ngeliatin wajahnya Mbak Dini? Iya, Bu. Nur Sukma? Oke, lalu kemudian, Faisalnya nggak hadir.
Oke, silakan siapa yang mau mempresentasikan dulu? Kelompok 3 ya. Bisa share screen kah kalian atau hanya saya yang share? Bisa share screen toh? Bu, izin kelompok 1 presentasi, boleh? Ini saya minta kelompok 3 dulu. Oh, baik Ibu. Kelompok 3, silakan share screen. Masa harus Ibu yang share screen? Nanti kamu nggak bisa menjelaskan kalau saya yang share screen. Halo, ini gimana yang presentasi? Mana nih orang 3? Oke, ini bisa dilihat kelompok 3. Halo. Iya Bu, bisa Bu. Ini Nah, yang bikin PPT Mbak Eka Widiawati Bu. nggak usah PPT juga nggak apa-apa, silakan Oh. dijelaskan. Kalau Iya. Pakai makalah boleh berarti Bu ya? Lah ini terus saya membuka ini gimana? Terserah kamu mau share screen sendiri. Makanya kan saya bingung dari tadi ini siapa yang mau presentasi, yang mau share screen. Saya sudah menawarkan loh ini dari tadi. Ya, oke Bu, bentar Bu. Maaf Ibu, izin memberitahu bahwasannya Aldi Nugroho izin terkendala sinyal, susah sinyal katanya Bu. Belum bisa masuk. Oke. Tapi bisa absen. Bisa mungkin Bu. Kadang-kadang repotnya ngajar online ini begini. Kasihan sekali kalau sinyal dan jaringan itu selalu jadi apa ya? Tumpuan kesalahan. Ketika nggak bisa masuk, aduh Bu, sinyalnya susah, ini dan lain sebagainya. Oke, silakan yang mau presentasi. Kelompok 3 ya. Silakan dibagi siapa dulu. Siapa moderatornya? Halo, mana kelompok 3 ini? Kelompok 3, saya bacakan lagi nama.
Aldi Nugroho nggak bisa karena kemudian Anissa Kurnia. Oh iya Bu, lupa udah ngomong tapi lupa dinyalain mikrofonnya. Astagfirullah. Ya oke. Lalu Eka Widiawati dan Iqbal Adam Pradana. Oke, silakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami izin mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Aliran Positivisme dan Aliran Sejarah. Oke, saya sendiri Anissa Kurnia, kemudian partner saya ada Eka Widiawati, Aldi Nugroho, dan Iqbal Adam Pradana. Oke, saya mulai dari aliran positivisme. Lahirnya positivisme hukum. Pandangan dasar positivisme hukum yaitu hukum tidak lain daripada hukum yang dibuat oleh manusia. Dengan ini, positivisme hukum menentang pandangan metafisika dari teori hukum alam. Apabila aliran hukum sebelumnya menganggap penting hubungan antara hukum dan moral, maka aliran hukum positif justru menganggap bahwa kedua hal tersebut merupakan dua hal yang harus dipisahkan. Kemudian, dalam aliran positivisme, hukum ini terbagi menjadi 3 teori. Yang pertama yaitu teori perintah atau ilmu hukum analitis, yang pendasarnya adalah John A. Austin. Yang kedua yaitu teori hukum murni, yang dipelopori oleh Hans Kelsen. Kemudian teori positivisme hukum dengan isi yang minimum dari hukum alam yang dikemukakan oleh H.L.A. Hart. Kemudian prinsip aliran positivisme. Sebenarnya pertentangan antara idealis versus materialis, metafisis versus positivis, ontologis versus empiris telah berlangsung cukup lama. Artinya apa? Artinya kemunculan positivisme ini menggiring kemunculan filsafat. Positivisme sama tuanya dengan filsafat. Meskipun demikian, positivisme baru berkembang pesat pada abad ke-19 ketika empirisme mendominasi pemikiran. Positivisme lahir dan berkembang di bawah naungan empirisme. Artinya, antara empirisme dan positivisme tidak dapat dipisahkan. Pesatnya perkembangan positivisme terjadi setelah menangnya gerakan sekularisasi yang berupa memisahkan secara tegas antara urusan politik dengan urusan gereja atau agama, dan bersamaan dengan runtuhnya kewibawaan gereja yang menawarkan basis pemikiran transdental. Oleh karena itu, wajar jika positivisme menolak secara tegas hal-hal yang bersifat transenden, karena mereka tidak lagi percaya kepada doktrin gereja atau agama tersebut. Sebagaimana yang pernah dikemukakan oleh B.M. Oliver sebagai berikut, tibalah saatnya bahwa setelah berhasil menghancurkan basis religius untuk kesusilaan, maka sains berkewajiban untuk memberikan sebuah basis rasional baru untuk tingkah laku manusia, sebuah kode etik yang berkenan dengan kepentingan-kepentingan manusia di atas dunia, bahkan kepentingan-kepentingan manusia di akhirat. Kemudian secara epistemologis, empirisme dan positivisme mendalilkan bahwa panca indera adalah satu-satunya yang membekali akal manusia dengan konsepsi-konsepsi dan gagasan-gagasan. Konsep-konsep yang tidak terjangkau oleh penginderaan tidak dapat diterima. Pola pemikiran demikian secara historis bisa dilacak sampai kepada pemikiran Aristoteles. Ketika ia menyatakan bahwa pada waktu lahir, jiwa manusia tidak memiliki apa-apa, ibarat sebuah kertas putih yang siap dilukis oleh pengalaman, atau seperti apa yang dikatakan Locke, tokoh empirisme. Oke, disingkat, jangan panjang-panjang, jangan dibaca semua ya. Oke, singkatnya apa? Intinya apa? Kemudian kontemplasi spekulasi yang tidak dapat didekati dengan indera-indera kaum positivisme.
Karena itu, sebagian akibatnya positivis hanya bersandar pada prinsip-prinsip berikut ini. Yang pertama yaitu hanya apa yang tampil dalam pengalaman dapat disebut benar. Prinsip ini diambil dari filsafat empirisme Locke dan Hume. Kemudian yang kedua yaitu hanya apa yang sungguh-sungguh dapat dipastikan sebagai kenyataan, saya ulangi. Hanya apa yang sungguh-sungguh dapat dipastikan sebagai kenyataan, itu dapat disebut benar. Artinya, tidak semua pengalaman dapat disebut benar, tetapi hanya pengalaman yang mendapati kenyataan. Kemudian yang ketiga, hanya melalui ilmu-ilmu pengetahuan dapat ditentukan apakah sesuatu yang dialami merupakan sungguh-sungguh suatu kenyataan. Kemudian, prinsip-prinsip aliran positivisme dikemukakan oleh Arif Siddhartha, yaitu yang pertama, hanya ilmu yang dapat memberikan pengetahuan yang syah. Kemudian, hanya fakta yang dapat menjadi objek pengetahuan. Yang ketiga, metode filsafat tidak berbeda dari metode ilmu. Yang keempat, tugas filsafat adalah menemukan asas umum yang berlaku bagi semua ilmu dan menggunakan asas-asas ini sebagai pedoman bagi perilaku manusia dan menjadi landasan bagi organisasi sosial. Kemudian yang kelima, yaitu semua interpretasi tentang dunia harus didasarkan semata-mata atas pengalaman empiris dan verifikatif. Kemudian bertitik tolak pada ilmu-ilmu alam, berusaha memperoleh suatu pandangan tunggal tentang dunia fenomena, baik dunia fisik maupun dunia manusia. Kemudian pemikiran positivisme hukum, ketika kaum positivisme tersebut mengamati hukum sebagai objek kajian, ia menganggap hukum hanya sebagai gejala sosial. Kaum positivisme pada umumnya hanya mengenal ilmu pengetahuan yang positif. Demikian pula, positivisme hukum hanya mengenal satu jenis hukum, yaitu hukum positif. Oleh aliran positivis, hukum hanya dikaji dari aspek lahiriah, apa yang muncul bagi realitas kehidupan sosial tanpa memandang nilai-nilai dan norma-norma seperti keadilan. Kebenaran, kebijaksanaan, dan lain-lain yang melandasi aturan-aturan hukum tersebut. Maka nilai-nilai ini tidak dapat ditangkap oleh panca indera. Sebenarnya, positivisme hukum juga mengakui hukum di luar undang-undang. Akan tetapi dengan syarat hukum tersebut ditunjuk atau dikukuhkan oleh undang-undang. Kemudian, positivisme berpegang pada prinsip-prinsip sebagai berikut, yaitu hukum adalah perintah-perintah dari manusia, kemudian tidak perlu ada hubungan antara hukum dengan moral, antara hukum yang ada dengan hukum yang seharusnya. Yang selanjutnya yaitu analisis terhadap konsep-konsep hukum yang layak dilanjutkan dan harus dibedakan dari penelitian-penelitian historis mengenai sebab-sebab atau asal-usul dari undang-undang. Yang keempat, keputusan-keputusan dapat dideduksikan secara logis dari peraturan-peraturan yang sudah ada lebih dahulu, tanpa perlu menunjuk kepada tujuan-tujuan sosial, kebijaksanaan, dan moralitas. Kemudian oke, singkat saja Mbak, singkat. Ini kalau semua 22 halaman kamu baca, yo temenmu hanya dengerin gitu aja. Intinya apa di positivisme, dan jangan kamu aja yang ngomong Mbak, yang lainnya. Oke, Bu. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Eka Widiawati. Baik, saya akan menyambung materi dari Mbak Anissa. Oke, bisakah videonya yang lain itu memunculkan wajahnya?
Implikasi logis positifme terhadap pemikiran hukum. Oke, ini nggak bisa dibesarin ya, Eh, biar kawan-kawannya bisa, atau kawan-kawannya bisa menyimak dari materi. Oke, silakan dilanjutin. Secara sederhana, positifme hukum menganut dua prinsip dasar. Yang pertama, hanya undang-undang yang disebut hukum, di luar undang-undang tidak ada hukum. Yang kedua, negara atau otoritas merupakan satu-satunya sumber hukum. Implikasi dari dua prinsip ini adalah bahwa setiap undang-undang yang telah ditetapkan oleh otoritas yang sah harus dianggap hukum yang harus dipatuhi. Apapun isi hukum tersebut, konsekuensinya hukum akan menjadi alat legitimasi dari pemegang kekuasaan dalam menjalankan pemerintahan kekuasaan. Dalam kehidupan kenegaraan, khususnya negara yang menganut paham secara kesejahteraan, di mana penguasa diberi kewenangan untuk mencampuri kehidupan warga negara dengan menciptakan berbagai instrumen yuridis, lahir berbagai aturan hukum yang dijadikan dasar bagi negara atau perintah untuk bertindak tanpa peduli apakah hukum yang dilahirkan itu adil atau tidak, menindas rakyat atau tidak. Pada negara-negara diktator, secara formal kekuasaan berjalan di atas hukum. Akan tetapi bukan hukum yang memuat nilai-nilai keadilan, kebenaran, dan perlindungan terhadap rakyat, melainkan hukum yang memihak pada kepentingan penguasa. Hal ini pernah berlaku pada masa pemerintahan Nazi di bawah kepemimpinan Hitler di Jerman, Mussolini di Italia, dan lainnya. Apapun bentuk hukum yang lahir setelah ditetapkan dalam bentuk undang-undang dan disahkan oleh negara, maka ia dianggap sah dan harus dipatuhi oleh rakyat. Karena itu, positifme hukum hanya memiliki satu kelebihan dengan banyak kelemahan. Kelebihannya adalah adanya jaminan kepastian hukum dan masyarakat dengan mudah mengetahui apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan. Negara atau pemerintah akan bertindak dengan tegas sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam undang-undang, sehingga tugas hakim relatif lebih mudah, karena tidak perlu mempertimbangkan nilai-nilai keadilan dan kebenaran, tetapi hanya sekedar menetapkan ketentuan undang-undang terhadap kasus konkret. Oke, sekarang ke sejarahnya itu baru dari tadi bicara tentang positivisme. Intinya saja, intinya kalau di positivisme itu apa, sejarah itu apa? Ayo sekarang sejarahnya. Aliran sejarah hukum. Aliran sejarah hukum merupakan suatu reaksi yang langsung terhadap suatu pendapat yang diketengahkan oleh Thibaut dalam pamfletnya yang berbunyi Uberdi not wedding cat eines allgemein, atau keperluan akan adanya kodifikasi hukum perdata bagi negara Jerman. Ahli hukum perdata Jerman ini menghendaki agar di Jerman diperlukan kodifikasi perdata dengan dasar hukum Prancis. Aliran sejarah merupakan reaksi dari tiga hal. Satu, rasionalisme abad ke-18 yang berdasarkan atas hukum alam, kekuatan akal, dan prinsip-prinsip dasar yang semuanya berperan pada filsafat umum dengan terutama mengandalkan jalan pikiran deduktif tanpa memperhatikan fakta sejarah. Oke, intinya kalau sejarah itu apa? Sejarah hukum, aliran sejarah hukum itu apa?
aliran sejarah hukum. Ini mana ini yang lagi presentasi malah menghilang? Halo? Kawannya mungkin langsung ada yang bisa menambahkan. Aldi, sudah masuk tadi saya lihat. Maaf Bu, termasuk tapi sebenarnya itu bisa Bu, itu suaranya. Oke, silakan menyampaikan. Halo, yang mana ini yang lagi menjelaskan? Oke, panggil lagi. Kelompok 3 ada Aldi Nugroho, Anissa Kurniawati, Iqbal Adam Pradana mana? Eka Widiawati? Maaf Ibu, Keluar tadi juga. jaringannya itu. Oke, hilang. silakan intinya saja, intinya aja. Makanya jangan panjang-panjang kalau presentasi ya. Presentasi itu intinya aja. Kalau kamu baca 22 halaman ya bisa 1 hari. Teman-teman yang lain nggak kebagian nanti. Intinya aja apa? Untuk kaitannya. Silakan. Ayo. Jadi apa bedanya antara positivisme dengan sejarah hukum? Halo. Oke, kalau gitu sekarang ke kelompok 1. Kelompok 1 siap? Siap, Bu. Oke, silakan kelompok 1 saya baca ada Oke. Ahmad Fauzan, kemudian ada Indri Yuliani, kemudian ada Infiani Ahsani Rohima, dan ada Nabila Aulia. Ya, dengan materinya aliran sosiologis dan antropologis. Silakan. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 dengan materi aliran sosiologis dan antropologis. Dengan saya sendiri, Infiana Ahsani Rohimah sebagai moderator. Dan ada rekan saya, Nabila Aulia sebagai pemakalah 1, Indri Yuliani sebagai pemakalah 3, dan Ahmad Fauzan sebagai pemakalah 4. Baiklah, kita mulai materi pada siang hari ini. Dipersilahkan kepada Mbak Nabila Aulia. Baik, apakah sudah terlihat? Sudah. Sudah. Jadi saya akan menyampaikan materi tentang aliran sosiologis dan antropologi hukum.
Di sini pengertian sosiologis hukum, ada beberapa para sarjana yang mendefinisikan sosiologis hukum. Yang pertama ada Surjono Sukanto, yang berpendapat bahwa sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisa atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala lainnya. Yang kedua ada Sagipto Raharjo, berpendapat bahwa sosiologi hukum atau sosiologi of law adalah pengetahuan umum terhadap pola perilaku masyarakat dalam konteks sosial. Yang ketiga ada Adam Podolsky, berpendapat sosiologi hukum merupakan suatu disiplin teoritis dan umum yang mempelajari keteraturan dari berfungsinya hukum. Tujuan utamanya dari sosiologi hukum ini adalah untuk menyajikan sebanyak mungkin kondisi-kondisi yang diperlukan agar hukum dapat berlaku secara efisien. Dan selanjutnya ada Selznick, berpendapat bahwa sosiologi hukum merupakan kegiatan-kegiatan ilmiah untuk menemukan kondisi sosial yang sesuai ataupun tidak sesuai dengan hukum, serta cara-cara menyesuaikannya. Selanjutnya ada Ahmad Ali, berpendapat dengan sosiologi hukum menekankan kajiannya pada law action atau kenyataannya dalam masyarakat. Hukum sebagai tingkah laku manusia yang berarti berada dalam dunia sains. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif empiris, berkembang atas dasar peranggaran bahwa hukum merupakan suatu proses dan suatu jaringan. Selanjutnya ada R.O.C. Salman, berpendapat bahwa sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari hukum timbal balik antara hukum dan gejala-gejala sosial lainnya secara empiris analitis. Hukum sebagai gejala sosial yang bersifat empiris dapat dipelajari sebagai independent variable ataupun sebagai independent variable. Hukum yang dipelajari sebagai independent variable merupakan resultan atau hasil dari berbagai kekuatan dalam proses sosial dan studi tersebut dikenal sebagai sosiologi hukum. Di lain pihak, hukum dipelajari sebagai independent variable, menimbulkan pengaruh dampak kepada berbagai aspek kehidupan sosial dan studi yang demikian dikenal sebagai studi hukum masyarakat. Studi tentang law in book dan law in action yang dikemukakan oleh Roni Hanifijo Sumitro tersebut tidak berbeda jauh dengan pemikiran Surjono Sukanto yang mengetengahkan ruang lingkup ilmu hukum yang mencakup yang pertama ada norm licentiation atau solen licentiation, yakni ilmu yang mempelajari hukum sebagai norma atau kaedah yang terdiri dari ilmu tentang pengertian hukum dan ilmu tentang kaidah hukum. Yang kedua ada sensitization atau sensitization, yakni ilmu hukum yang mempelajari hukum sebagai gejala sosial yang terdiri dari sosiologi hukum, antropologi hukum, psikologi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Mbak Nabila Aulia. Selanjutnya, sebentar. Bisa dilanjutkan? Bisa. Baiklah, materi selanjutnya akan saya lanjutkan mengenai tokoh-tokoh sosiologis hukum. Tokoh-tokoh sosiologis hukum itu dibagi menjadi dua, yaitu tokoh Eropa Barat dan tokoh Amerika Serikat. Saya akan menyebutkan tokoh-tokoh dari Eropa Barat. Yang pertama adalah Karl Marx pada tahun 1818 sampai 1883. Menurut Marx, hukum bukan saja berlaku sebagai fungsi politik saja, melainkan sebagai fungsi ekonomi. Pokok pemikiran Marx dalam sosiologi hukum adalah sebagai berikut. Yang pertama, hukum adalah alat yang menyebabkan timbulnya konflik dan perpecahan. Yang kedua, hukum bukan merupakan alat integrasi, tetapi merupakan pendukung ketidaksamaan dan ketidakseimbangan yang dapat membentuk perpecahan kelas. Yang ketiga, hukum dan kekuasaan merupakan sarana dari kaum kapitalis yang berkuasa di bidang
Maaf ya, Bu. Kapitalis. Hukum dan kekuasaan merupakan sarana dari kaum kapitalis yang berkuasa di bidang ekonomi untuk melanggengkan kekuasaan. Yang keempat, hukum bukanlah model idealis dari moral masyarakat atau setidaknya masyarakat bukanlah manifestasi normatif dari apa yang telah dihukumkan. Marx mengatakan bahwa hukum adalah tatanan peraturan yang memenuhi kepentingan kelas orang yang punya dalam masyarakat. Marx memandang masyarakat sebagai suatu keseluruhan yang antagonis. Yang kedua adalah tokoh Herney S. Main pada tahun 1882 sampai 1888. Pemikiran Main dalam bidang sosiologis hukum adalah sebagai berikut. Yang pertama, masyarakat bukanlah masyarakat yang serba latin, melainkan yang bersifat kontingen. Dari sinilah ia dicetuskan sebagai bapak teori evolusi klasik. Teori ini mengatakan bahwa masyarakat yang progresif adalah masyarakat yang bergerak dari status ke kontrak. Yang kedua, dalam masyarakat terdapat askripsi tertentu yang sesungguhnya merupakan penganugerahan atribut dan kapasitas kepada warga masyarakat yang bersangkutan. Yang ketiga, kenyataan dalam masyarakat akan berubah tatkala masyarakat melakukan transisi ke situasi-situasi baru yang berhubungan dengan membesarnya agresi dan agregasi dalam kehidupan. Juga kian meningkatnya interdependensi antara segmen-segmen sosial dalam kehidupan ekonomi. Tokoh yang ketiga yaitu Emil Durkheim pada tahun 1858 sampai 1917. Dalam mengungkap idenya tentang hukum, Durkheim bertolak dari penemuan yang terjadi dalam masyarakat. Dengan metode empirisnya, ia melihat jenis-jenis hukum dengan tipe solidaritas dalam masyarakat. Ia membuat perbedaan antara hukum yang menindak dengan hukum yang mengganti, atau represif dan restitutif. Menurut Durkheim, hukum dirumuskan sebagai suatu kaidah yang bersangsi. Berat ringannya suatu sanksi tergantung kepada suatu pelanggaran dan anggapan masyarakat sendiri tentang sanksi tersebut. Ada dua tipe solidaritas, yaitu mekanis dan organis. Yang pertama, hukum dan solidaritas mekanis dikatakan oleh Durkheim ketika masyarakat masih berada pada tahap diferensiasi segmental, masyarakat tampak sebagai himpunan sekian banyak satuan pilihan, yang masing-masing berformat kecil dan antara satu dengan yang lain seragam. Yang kedua, hukum dan solidaritas organis, hukum yang menindak mencerminkan masyarakat yang bersifat kolektif, sedangkan hukum yang mengganti merupakan cerminan masyarakat yang telah terdiferensiasi dan terspesialisasi ke dalam fungsi-fungsi. Hukum represif tak lagi berfungsi secara dominan. Hukum represif akan digantikan oleh hukum restitutif, yang lebih menekankan arti pentingnya restitusi atau pemulihan serta kompensasi untuk menjaga kelestarian masyarakat. Yang keempat adalah Max Weber pada tahun 1864 sampai tahun 1920. Weber menganggap bahwa hukum adalah kesepakatan yang valid dalam suatu kelompok tertentu. Weber disebut sebagai bapak sosiologi hukum modern yang menggarap hukum secara komprehensif dengan metode sosiologis. Oke, langsung tipologi yang disusun. Baik, Ibu. Tipologi yang disusun melalui sumber formal, substantif, dan sumbu irasional rasional, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menyangkut perbedaan bagaimana suatu sistem hukum itu disusun, sehingga merupakan suatu sistem yang mampu menentukan sendiri peraturan dan prosedur yang dipakai untuk mengambil suatu keputusan. Yang kedua, substantif, bersifat eksternal dan merujuk kepada ukuran di luarnya, terutama kepada nilai-nilai agama, etika, serta politik. Yang ketiga, Weber berpendapat hukum memiliki rasionalitasnya yang substantif ketika substansi hukum itu memang terdiri dari aturan-aturan umum, in abstracto. Sekarang yang ke aliran antropologi.
Ya, baik, yang akan disampaikan selanjutnya adalah Saudara Indri Yuliani. Dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Mbak Nabila. Yang ketiga yaitu pengertian antropologis hukum. Secara terminologi Halo? Iya Bu, sinyalnya Indri Bu lagian. Udah belum? Udah disana kan? Secara terminologi, istilah antropologi berasal dari kata anthropos dan logos yang berasal dari kata Yunani. Anthropos artinya manusia dan logos berarti ilmu atau studi. Jadi antropologi adalah ilmu atau studi tentang manusia, baik dari segi hayati maupun dari segi budaya. Lebih lanjut, antropologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari manusia, baik dari segi tubuhnya maupun dari segi budayanya, yang disebut antropologi fisik dan antropologi budaya. Pengertian antropologi menurut beberapa ahli adalah sebagai berikut. Oke, lanjut Mbak, nggak usah pengertian. Intinya saja di antropologi hukum itu apa? Ibu, antropologi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam bersosialisasi dengan sesama manusia dan alam sekitarnya. Oke, langsung. Intinya kalau antropologi hukum itu memandang hukum seperti apa? Dari proses, dari perilaku manusia. Perilaku manusia. Oke, lanjutkan. Silahkan Mbak Indri. Ayo, lanjutkan. Ibu maaf sinyalnya Indri lagi ya. Fauzan boleh dilanjut Fauzan. Oke, saya dari presentasinya Mbak Indri. Lanjut ke antropologi umum. Antropologi dapat dibagi menjadi dua disiplin ilmu yang digunakan untuk meneliti masyarakat, yaitu yang pertama antropologi fisik biologis. Itu nggak usah, lanjut aja yang tadi. Lanjut. Lebih ke antropologi hukumnya saja, aliran-alirannya. Aliran-aliran. Langsung ya. Aliran antropologi hukum. Aliran antropologi hukum dimulai dari beberapa kebiasaan masyarakat dan kebudayaan yang berkembang di dalamnya, merujuk dari tata cara masyarakat tersebut dan nilai-nilai hukum yang sudah ada sebelumnya berkembang di lingkungan itu sendiri. Oke, lanjut. Sebelum memahami antropologi hukum beserta alirannya, berikut diuraikan beberapa aliran tersebut, yaitu yang pertama etnologi, terus arkeologi, etnolinguistik, etnografi, prehistori, dan etnospsikologi. Oke, sudah. Intinya kalau di aliran antropologi hukum itu melihat hukum dari aspek apanya?
perubahan. Perilaku. Kalau sosiologi hukum apa? Dari kita bersosialisasi itu. Dari apa? Kita bersosialisasi tentang bersosialisasi gimana? Gimana maksudnya? Jadi menjabarkan ini harus tahu inti bedanya itu apa antara teori alirannya sosiologi hukum dengan antropologi hukum. Nah, kalau sosiologi hukum itu melihat hukum itu gimana? Dari sebab atau latar belakang timbulnya suatu permasalahan pada masyarakat. Jadi dilihat secara lebih umum lagi gitu ya, bagaimana hukum itu menjadi suatu gejala yang muncul akibat hubungan timbal balik antara manusia satu dengan manusia yang lainnya, begitukah? Ya, Bu. Kalau antropologi hukum apa tadi? Ayo, ini harus bisa membedakan, jadi biar bisa ngerti. Jadi aliran sosiologi hukum itu gimana tuh maksudnya? Yang dari perilaku manusia, cara bersosialisasi dengan sesama manusia dan sekitarnya itu, Bu. Oh, itu kalau antropologi? Ya, antropologi, Bu. Dari perilaku manusia itu sendiri. Gimana? Ayo, ini harus duduk pahamnya ya. Kalau sosiologi itu seperti apa, kalau antropologi itu seperti apa. Karena ini akan berpengaruh terhadap bagaimana kita memandang hukum itu sendiri. Bagaimana riset-riset yang akan dilakukan untuk melihat hukum di masyarakat. Ketika ingin melihat pada aspek budaya, di mana yang ingin kamu lihat itu adalah artefak, terus kemudian yang kamu lihat itu adalah candi misalkan. Nah, ini kamu akan bicara tentang basisnya adalah arkeologinya. Nah, ketika bicara arkeologi itu nanti akan tahu, oh pada tahun ini, oh ini candi ini lahirnya di tahun ini. Ketika di tahun ini, maka siapa pemimpin daripada kerajaan pada saat itu. Ketika kemudian tahu siapa pemimpin kerajaan saat itu, maka kita akan tahu berapa prasasti-prasasti atau aturan-aturan hukum yang dibuat itu apa saja saat itu. Nah, itu ketika kita melihat hukum itu dari aspek antropologi, dia melihat pada aspek etnografi, pada aspek arkeologinya. Nah, itu seperti itu ya. Jadi kalau ingin melihat hukum itu secara sosiologis itu, maka dia akan melihat bahwa hukum itu berada dalam suatu masyarakat yang akan mempengaruhi hubungan timbal balik antara manusia satu dengan manusia yang lainnya. Nah, itu merupakan bagian dari sosiologi hukum. Kalau antropologi hukum, dia akan melihat bahwa hukum itu sebagai bagian dari perilaku yang lahir dari manusia, ya, perilaku, sikap, lalu kemudian bentukan dari sikap itu sendiri, gitu ya, tata cara sholat, tata cara berkata, tata cara beradat dan lain sebagainya, itu merupakan bagian daripada aspek antropologi. Nah, ketika kemudian kita akan melihat pada aspek antropologi hukumnya, ya. Cara sholatnya orang NU misalkan ini ya, dengan orang Muhammadiyah sholat subuhnya beda tuh, yang satu pakai kunut, satu nggak pakai kunut gitu ya. Ini kita bisa melihat pada aspek antropologinya gitu. Kenapa hal ini terjadi? Oh, ini karena dipengaruhi oleh kebudayaan pada saat itu gitu. Saat itu budaya mempengaruhi seperti itu. Lalu kemudian kenapa kok zaman ketika Wali Songo itu orang kok
diajari tentang, itu kan banyak banget tuh. Wali Songo itu mengajarkan Islam secara budaya ya. Bagaimana budaya itu mengalir lalu kemudian menjadi bagian daripada perilaku masyarakat yang itu mempengaruhi tentang tata cara orang beribadah. Nah, itu bagian daripada antropologi hukum. Jadi kita harus bisa membedakan aspek antropologi hukum dengan sosiologi hukum karena keduanya itu sama-sama kita akan bicara tentang sesuatu hal yang ada di masyarakat ya. Tapi kalau sosiologi hukum dia itu adalah dalam kaitannya dia hidup bermasyarakat, hubungan timbal balik antara manusia satu dengan manusia yang lainnya ya. Bagaimana aspek sosiologi hukumnya itu melihat dari situ. Oke. Tadi kelompok yang sebelumnya kelompok 3 ya, kelompok 3 sudah menjelaskan kaitannya dengan kelompok 3 tadi sejarah hukum ya, sejarah hukum dengan positivis ya, aliran positif dengan aliran sejarah ya. Tadi kelompok 3 mana kelompok 3? Ya, Bu. Oke. Jadi inti daripada aliran positivistik itu seperti apa? Ayo, aliran positivistik. Kawan-kawan yang lainnya mungkin bisa ngasih pendapat aliran positivistik yang sudah dijelaskan oleh kawanmu tadi itu sebenarnya menjelaskan tentang apa sih aliran itu? Melihat hukum itu seperti apa? Lalu kemudian sejarah hukum itu juga seperti apa? Ayo. Ini tadi temennya kan menguraikan, kira-kira mendengarkan atau tidak. Oke, kalau gitu, kalau tidak ingin berbicara, maka saya minta untuk kalian, teman-teman kalian, kalian menulis nih ya, di room chatnya, tentang apa sih yang dimaksud dengan aliran positivis dan aliran sejarah. Silakan ditulis 5 menit dari sekarang di pukul 2:25 akan saya tutup chatnya. Silakan. Pemahaman tentang positivistik atau aliran positivisme dengan aliran sejarah hukum. Silakan. Ayo.
Kurang 3 menit lagi. Dua menit lagi. Ada 50 kilo. Lebih. Ya, murah nih kan. Oke, waktunya habis. Terima kasih untuk respon kawan-kawan. Sebelum saya masuk pada penjelasan di tujuan hukum, fungsi hukum, dan lain sebagainya, oke, saya tutup. Saya minta kawan-kawan ini dipelajari beneran ya. Jadi selanjutnya di sini materi di dalam virtual di dalam LMS, Ibu sudah menguraikan di situ kan ada yang disebut dengan peristiwa hukum, ya kan? Kemudian ada yang disebut dengan peraturan hukum, ada subjek hukum, ya. Kemudian ada objek hukum, terus ada hubungan hukum, ada akibat dan lain sebagainya. Itu sebenarnya apa sih? Itu sebenarnya apa sih ya? Kalau kita ngomong peristiwa hukum, kalau kita ngomong peraturan hukum itu sama bisa dikatakan dengan norma hukum. Jadi, oke, saya buka Jamboard-nya ya. Oke, saya buka Jamboard-nya, saya share screen dulu. Oke. Oke. Sudah tampakkah papan tulisnya ini? Sudah, Bu. Yang kelihatan ya? Oke. Kalau gitu, nah di sini saya akan ngomong bahwa
Peraturan hukum. Oke. Peraturan hukum. Kemudian ada norma hukum. Kemudian ada peristiwa hukum. Oke, sebentar. Sebelum ke peristiwa hukum dulu nih ya. Jadi saya akan menjelaskan di sini tentang norma hukum, ya. Norma hukum dan peraturan hukum. Kemarin kan ada penjelasan kaitannya dengan norma hukum. Norma hukum itu bagian dari apa? Norma sosial, ya. Jadi norma sosial itu ada berapa? Ada 4. Salah satunya adalah norma hukum. Kalau gitu selain norma hukum apa aja ya guys? Apa aja selain norma hukum? Silakan, Bu. Norma agama, kesusilaan, terus norma Sosial. norma sosial itu ya norma yang hidup dalam masyarakat ya. Jadi itu bagian daripada norma yang hidup dalam masyarakat. Norma kebiasaan. Norma kebiasaan, terus kemudian norma agama, norma kesusilaan, dan norma hukum ya. Terus apalagi tadi norma agama, norma kebiasaan, atau norma Adat. Norma adat. Ada norma adat itu, norma kebiasaan, norma kesusilaan, norma apalagi? Agama, kebiasaan, kesusilaan, dan norma hukum ya. Nah, jadi norma sosial itu salah satu bentuknya adalah norma hukum. Nah, norma hukum ini biasanya akan diwujudkan dalam peraturan hukum ini. Ya. Bisa dilihat kan ini? Nah, jadi bisa diwujudkan dalam peraturan hukum ini. Ya. Jadi ini adalah norma sosial. Norma sosial itu salah satu bentuknya adalah norma hukum. Dan norma hukum ini biasanya diwujudkan di dalam peraturan hukum, ya. Norma hukum, peraturan hukum secara umum ini semua ini disebut dengan hukum, ya. Jadi kita sering ngomong bahwa apa sih sebenarnya bedanya, ini semua sama aja, ya. Ketika kita bicara tentang norma hukum, ya norma hukum itu hukum, dan hukum ini biasanya akan diwujudkan dalam peraturan hukum, ya. Begitupun pula norma hukum itu ya peraturan hukum, dan peraturan hukum ini bisa dikatakan juga sebagai hukum, dan hukum bisa dikatakan sebagai norma hukum. Jadi kalau sudah ngomong norma hukum, peraturan hukum, dan hukum ini sama, hanya saja yang mereka itu ya, bahwa kalau ketika bincang tentang norma, kita membicarakan tentang norma hukum, maka ini adalah sebuah patokan manusia dalam bertingkah laku di dalam masyarakat. Kenapa? Karena oleh karenanya norma hukum ini disebut dengan norma sosial. Lalu kemudian lalu apa bedanya dengan hukum? Nah, biasanya ketika orang ngomong norma hukum itu kan kita akan pasti mengatakan dengan ada yang sepertinya ada yang belum di mute itu. Jangan ngobrol sendiri ketika lagi dijelaskan. Oke. Kemudian kembali lagi, masih bisa dilihat ini papan tulisnya? Bisa, Bu. Oke, ya. Jadi di sini norma hukum dan peraturan hukum ini kesemuanya sama, ya. Hanya saja peraturan hukum ini adalah lambang. Biasanya orang akan bicara peraturan hukum tentang apa, kan gitu. Kadang orang juga bicara tentang hukum tentang apa,
Nah, kan bicara seperti itu juga. Nah, maka biasanya norma hukum ini bahasa singkatnya itu adalah hukum dan akan dilambangkan dan diwujudkan dalam peraturan hukum. Ya. Nah, peraturan hukum ini dia punya 3 sifat. Ya, dia punya 3 sifat. Ya, 1, 2, 3. Apa sifat yang pertama? Sifat yang pertama adalah pasif. Ya. Sifat yang kedua, dia adalah abstrak. Oke. Jadi pasif, abstrak, dan umum. Oke. Ya, ini 3 sifat peraturan hukum ya. Sama juga ini juga melekat sifat ini pada norma hukum dan hukum. Dia sifatnya ada berapa tadi? Ada 3. Apa saja sifatnya? Pasif, abstrak, dan umum. Ya. 3 sifat ini dia bisa berubah kalau ada yang disebut dengan peristiwa hukum. Oke. Jadi kalau ada peristiwa hukum ya yang dilakukan oleh subjek hukum, nah, kalau ada peristiwa hukum ini, maka sifatnya akan berubah. Sifatnya berubah. Berubahnya jadi apa nih? Dia berubahnya jadi benar gini ya. Maklum nih, saya mencoba untuk pakai. Ada yang sering pakai Jamboard? Atau baru ini? Baru tahu, Bu. Baru ini, Bu. Dosen lainnya kalau ngajar kan cuma ngomong, nah ini saya juga lagi belajar. Saya mencoba karena ketika papan tulis ini gimana ya cara makainya. Tapi ya tidak seindah tulisan tangan karena ini tangan saya bukan layar colek ya laptopnya, tapi layarnya layar keyboard. Nah. Oke, ini dia bisa berubah dari pasif itu bisa berubah menjadi aktif. Ya. Nanti bisa dipercantik sendiri kalau mau kalau mau bikin ini kan karena pakai papan begini. Kemudian yang abstrak itu jadi konkret. Ya. Yang umum itu bisa jadi khusus. Mari kita tempatkan di tempatnya. Pasif, ya, dari pasif jadi aktif, dari abstrak bisa jadi konkret, kemudian yang khusus bisa jadi, yang umum bisa jadi khusus, ya. Jadi bisa dipahami gini maksudnya, lokasi tempatnya, ya. Jadi norma hukum, ya, norma hukum ini bagian daripada norma sosial. Selain daripada 4 norma yang sudah saya jelaskan beberapa minggu lalu, ya. Ada norma agama, norma kebiasaan, norma kesusilaan, dan ada norma hukum. Nah, kadang-kadang orang seringkali bicara kalau norma hukum itu singkatnya hukum gitu aja. Nah, hukum ini dia bisa hukum ini akan dilambangkan dengan peraturan hukum karena peraturan hukum ini bentuknya macam-macam, ya, macam-macam bentuknya. Ada perda, ada undang-undang, ada Undang-Undang Dasar 45, ada perpres, ada peraturan menteri, peraturan presiden. Itu yang dimaksud dengan bentuk-bentuk peraturan hukum. Terus Bu, kalau SK Rektor,
kemudian SK Menteri, apakah itu juga hukum? Iya, tapi dia bukan peraturan hukum. Jadi nanti kita akan membincang bahwa hukum itu ada yang bersifat mengatur, ada yang bersifat menetapkan. Jadi kalau yang bersifat mengatur, dia maka bentuknya adalah peraturan hukum. Kalau sifatnya menetapkan, maka dia bentuknya adalah besihing atau penetapan. Jadi TAP MPR itu termasuk hukum, tetapi dia tidak bersifat mengatur, hanya bersifat menetapkan, ya. Dan tidak punya wilayah sama dengan peraturan hukum ini, beda, ya. Oke, nanti itu kita belajar di ilmu perundang-undangan, ya. Oke, nanti tapi ini juga nanti kita harus paham ya. Jadi hukum itu ada yang punya sifat mengatur, ada yang punya sifat menetapkan. Kalau yang sifatnya mengatur, dia namanya peraturan hukum. Kalau sifatnya menetapkan, nanti dia sebutnya adalah penetapan, ya, atau keputusan. Sering kan lihat ya, TAP MPR, keputusan presiden, keputusan menteri. Nah, itu sifatnya menetapkan. Apakah dia hukum? Iya, hukum, tetapi dia bukan peraturan hukum. Ya, karena yang disebut peraturan hukum adalah semua aturan hukum yang punya sifat mengatur. Nah, peraturan hukum ini punya 3 sifat. Pasif, ya, dia punya 3 sifat. Pasif, ya, abstrak, dan umum. 3 sifat ini bisa berubah kalau ada peristiwa hukum. Berubah jadi apa? Jadi aktif, konkret, dan khusus. Terus maksudnya apa sih, Bu? Ini pasif, abstrak, dan umum, ya. Jadi pasif itu bahwa hukum itu, peraturan hukum itu nggak mungkin kan mencari orang yang melakukan kesalahan. Dia hanya menunggu siapapun orang yang akan melakukan kesalahan, ya kan? Dia nggak mencari-cari, oh ini ada pasal 362 nih tentang pencurian, aku mau cari ini orang-orang yang melakukan pencurian. Nggak bisa. Dia hanya pasif. Dia hanya diam saja. Diam di mana? Ya di dalam kitab undang-undang, di dalam aturan. Ya cuma begitu bisa kita baca. Kemudian dia juga abstrak. Abstrak itu adalah sesuatu hal yang hanya kita pahami dalam bentuk narasi. Ya. Seperti di dalam bunyi undang-undang, peraturan, ya, peraturan-peraturan yang lainnya itu pasti selalu berbunyi barang siapa atau siapa saja mengambil barang tanpa hak, maka akan dikenakan sanksi. Itu kan masih abstrak. Kita belum masih membayangkan mengambil barang, memindahkan barang tanpa hak. Itu seperti apa ya? Nah, lalu kemudian umum. Umum itu artinya bahwa peraturan hukum ini bisa berlaku ke siapa aja gitu. Saya, kalian, dan siapapun ketika dia melakukan pelanggaran hukum yang disebut dengan peristiwa hukum, maka baru dia akan berubah sifatnya jadi khusus. Ya. Jadi umum ini berlaku untuk siapa aja. Ya, bisa dipahami ya. Jadi sifatnya itu pasif, dia nggak mungkin bergerak kemana-mana, karena sifat peraturan hukum itu ya hanya menunggu saja, menunggu si orang yang melakukan pelanggaran hukum. Baru hukum itu bisa bergerak, menjerat orang yang melakukan. Abstrak, dia hanya berupa narasi-narasi atau gambaran yang menggambarkan tentang peristiwa hukum, subjek hukum, di mana peristiwa hukum, subjek hukum, dan objek hukum yang dinarasikan di dalam peraturan hukum itu sifatnya masih sangat umum, ya. Karena nggak menyebut nama orang. Tapi ketika ada peristiwa hukum, misalkan pembunuhan 338, ya, peristiwa hukum ini ada yang melakukan siapa? Subjek hukum. Oh, subjeknya Tono membunuh si Tini, misalkan. Berarti kan subjek hukumnya udah jelas tuh. Maka yang akan terkena sanksi hukumnya ini tadi, dia akan berubah jadi aktif nih. Aktif apa? Dia akan menjerat si Tono. Kenapa? Tono itu sudah menghilangkan nyawanya si Tini. Lalu kemudian dia konkret. Konkret di sini kalau di abstrak itu dia hanya menyebutkan barang siapa dan siapa saja, maka di konkret sudah jelas. Pada hari Sabtu tanggal 12 bulan Oktober 2021 di mana lokasinya, dengan menggunakan apa Tono telah menghilangkan nyawa Tini, dengan menggunakan alat apa, caranya seperti apa. Nah, konkret.
Jadi aturan hukum yang hanya abstrak kebaca itu bisa kita lihat secara konkret. Ya. Khusus, kalau tadi kan umum tuh barang siapa. Kalau sudah dilakukan oleh si Tono perbuatan itu, ya sudah pasal 338 itu ya hanya bisa menjerat si Tono, nggak bisa menjerat yang lainnya. Kalau yang lainnya tidak melakukan perbuatan 338 ya, pembunuhan. Oke, bisa dipahami penjelasan saya tentang hubungan antara peristiwa hukum kemudian dengan peraturan hukum, dan kemudian munculnya sifat-sifat daripada peraturan hukum itu, di mana sifat aslinya adalah umum, pasif, dan abstrak. Dia bisa berubah menjadi khusus, aktif, dan konkret. Kalau ada apa? Kalau ada peristiwa hukum. Contohnya begini lagi nih. Ada murabahah, ya. Ada peristiwa hukum namanya murabahah. Kalau dalam ekonomi syariah, murabahah itu adalah jual beli, ya, jual beli di dalam Islam. Nah, murabahah itu kan diatur di Fatwa DSN ada. Kemudian diatur juga di dalam KHES, ya. Ketika kemudian belum ada orang yang melakukan akad jual beli, maka murabahah sebagai suatu akad itu ya dia hanya pasif, dia hanya bersifat umum mengatur, dan dia hanya abstrak berupa narasi saja. Tetapi ketika ada orang yang sudah melakukan akad jual beli, ya, perjanjian jual beli motor yang dilakukan oleh Bu Elva dengan Pak Elvi misalkan, ya. Nah, motor itu milik Bu Elva dijual kepada Pak Elvi, maka kemudian terjadilah ini yang namanya peristiwa hukum. Jadi berubah nih sifatnya, yang tadinya itu peraturan tentang murabahah itu hanya kita baca aja, tapi kemudian ini diwujudkan dalam akad. Nah, pada hari ini, Senin tanggal 15 Oktober 2021, telah terjadi perjanjian jual beli antara pihak pertama dan pihak kedua. Pihak pertama yang dimaksud adalah satu, nama siapa. Pihak kedua yang dimaksud adalah nama dan lain sebagainya siapa. Kedua belah pihak, Elva dengan Elvi telah bersepakat untuk melakukan perjanjian jual beli atas motor Honda Beat, tahun berapa, nomor polisinya apa, cara pembayarannya seperti apa. Nah, itu tuh contoh bahwa peraturan hukum itu dari sifatnya asal bisa berubah menjadi sifatnya selanjutnya ketika ada peristiwa hukum. Ada pertanyaan kaitannya dengan peristiwa hukum ini masih baru peraturan hukum dan peristiwa hukum, ya. Kita belum kepada subjek hukum dan objek hukum. Ada yang mau ditanyakan? Nanti di sini bahwa peristiwa hukum itu, ya, peristiwa hukum ini di dalamnya ini akan dilakukan oleh subjek hukum, ya. Oke. Tentang apa? Apa yang akan yang menjadi sasaran daripada subjek hukum dalam aktivitas peristiwa hukumnya? Objek hukum. Apa aja objek hukum itu? Objek hukum itu ada benda bergerak, tidak bergerak, berwujud, tidak berwujud, ya. Kemudian kalau sudah ada subjek hukum dengan subjek hukum lainnya, maka akan menimbulkan hubungan hukum, ya. Jadi ini ada subjek hukum. Nah, kemudian ada ini objek. Ini kaitannya dengan objek hukumnya. Oke. Lalu kemudian kalau sudah ada objek hukum, nanti pasti dia akan menimbulkan hubungan hukum antara subjek hukum satu dengan subjek hukum lainnya. Oke, itu tadi beberapa hal
setelah kalian sedikit memaparkan tentang 2 kelompok ya, minggu depan nanti 2 kelompok lagi yang akan menjelaskan. Kalau mau jelasin itu nggak usah panjang-panjang, intinya aja apa. Ya, intinya aja apa. Jadi ini adalah gambaran bahwa norma hukum itu bagian daripada norma sosial, di mana norma hukum ini dia akan menjelma dalam suatu istilah yang disebut dengan hukum. Dan dia pun, hukum ini akan mewujudkan dirinya sebagai peraturan hukum. Nah, peraturan hukum ini, selain peraturan hukum, ada apa lagi wujud daripada hukum itu sendiri? Ada yang disebut dengan apa tadi Ibu sebut? Apa yo tadi selain peraturan? Ada? Ketetapan. Penetapan dan keputusan, ya, atau disebut dengan besiking, ya, disebut dengan besiking. Nah, ini disebut dengan regeling karena dia sifatnya mengatur. Jadi diingat-ingat ya, ini pasti keluar nih waktu pas ujian nanti. Ya, hukum itu dari sifatnya bisa bentuknya peraturan, bisa bentuknya penetapan dan atau keputusan, ya. Jadi ini adalah sifat-sifat peraturan hukum dan sifatnya bisa berubah kalau ada peristiwa hukum. Peristiwa merubahnya jadi apa? Jadi aktif, konkret dan khusus. Oke, kalau gitu karena diam saja, biasanya kalau diam itu tandanya paham. Ada yang mau bertanya? Boleh bertanya tentang kasus nggak, Bu? Kasus boleh. Kasus apa? Yang itu, Bu, yang tentang pemerkosaan anak sama ayahnya itu, Bu. Yang 3 anak. Nah, kenapa hukum itu masih pasif? Padahal kan sudah ada peristiwa hukum ya, Bu? Tunggu. Saya nggak dengar. Apa-apa? Pemerkosaan? Yang 3 anak oleh ayahnya, Bu. Oke. Pemerkosaan yang dilakukan oleh ayah terhadap ketiga anaknya. Ya. Oke. Oke. Kan itu kan sudah ada peristiwanya ya, Bu? Ya, ada peristiwa. Kenapa masih pasif, Bu? Padahal kan bukti-buktinya itu sudah cukup. Nah, kenapa tidak ditindaklanjuti seperti itu, Bu? Oke. Nanti kita akan belajar tentang hukum pidana juga, ya. Hukum pidana itu di dalam hukum pidana itu ada tindak pidana aduan, ada tindak pidana yang biasa, ya. Beberapa tindak pidana aduan itu mensyaratkan harus adanya pengaduan. Kalau tindak pidana yang lainnya nggak perlu ada pengaduan. Kalau polisi ngelihat ada orang nih yang melakukan perbuatan, polisi melihat ada orang yang lagi tolong, nah itu dia wajib, ya. Tapi kalau kemudian atau melihat ada contohnya kayak kalau tertangkap tangan yang OTT sekarang tuh kalau ada di Trans TV dan lain sebagainya itu gerbek hotel-hotel dan lain sebagainya itu kan tertangkap tangan tuh, ya, itu jelas tuh. Nah itu termasuk salah satu upaya yang dilakukan, bentuk perlindungan hukum negara terhadap masyarakatnya. Nah kalau kemudian kenapa ini, Bu, ada itu sudah jelas, Bu, ada pemerkosaan ayah terhadap anaknya. Masih menjadi perdebatan bahwa ini termasuk, kenapa? Karena ini masih termasuk delik aduan. Jadi harus mensyaratkan bahwa ada keluarga yang mengadukan. Sama halnya dengan KDRT, ya. Sama halnya dengan KDRT, sama halnya dengan marital rape atau pemerkosaan di dalam keluarga. Orang menganggap bahwa orang sudah nikah kok ada pemerkosaan di dalam keluarga. Ya enggak banget lah. Kalau sudah nikah, ya suami itu punya hak dong untuk menggauli istrinya. Padahal kan dalam relasi keluarga itu tidak demikian. Bahwa masing-masing pihak itu punya hak, ya, punya hak untuk mengeluarkan pendapat saya dalam kondisi seperti apa. Nah, pada pemerkosaan yang terjadi itu memang bukan hanya pemerkosaan yang terjadi
antara orang tua dengan anak ya. Yang umum saja orang tidak mau mengadukan. Kenapa demikian? Budaya masyarakat melakukan victim blaming atau viktimisasi ya terhadap mereka yang sedang mengalami kondisi yang benar-benar saya butuh pertolongan nih. Ketika orang diperkosa, bagaimana pandangan masyarakat? Ini secara umum ya Mas ya. Stigmatisasi orang yang diperkosa itu masa depannya suram. Apalagi dia perempuan, kayaknya jarang ya yang diperkosa laki-laki ya, mesti yang diperkosa itu perempuan ya. Oke, jadi ada stigmatisasi bahwa udah nggak perawan nih, nggak boleh kamu kawin sama orang yang nggak perawan. Tapi siapa orang yang mau memilih untuk menjadi perawan atau tidak perawan? Apakah tolak ukur perawan tidak perawan itu hanya pada selaput darah? Lalu bagaimana laki-laki yang juga melakukan ini karena kita sudah dewasa ya. Ini perspektif kita adalah perspektif bagaimana melihat hukum di Indonesia masih sangat patriarki. Hukum di Indonesia itu masih sangat laki-laki banget. Kenapa? Karena melihat si perempuan itu ketika dia sebagai korban itu menjadi orang yang sangat-sangat sudah dia jatuh tertimpa tangga pula. Ya. Jadi bagaimana korban pemerkosaan itu mengalami beban psikologis ditambah dengan penolakan masyarakat. Maka secara garis besar korban-korban perkosaan itu tidak pernah mau melaporkan. Kenapa? Karena memang itu termasuk delik aduan. Ya, delik aduan. Jadi kalau nggak ada pengaduan, ya nggak bakal diproses sama polisi. Itu ruang privasi yang dilindungi oleh hukum publik. Perzinahan pasal 284 itu juga sama. Hanya pihak korban dan keluarganya lah yang bisa melakukan pengaduan. Keluarganya pun itu nggak, contohnya misalkan gini, kalau di dalam pasal 284 KUHP yang saat ini masih kita pakai, itu kan hanya perzinahan itu adalah salah satu atau keduanya sudah menikah. Karena ada pengingkaran perkawinan yang sakral bagi orang Belanda. Karena KUHP kita itu kan KUHP-nya orang Belanda tuh. Bagi orang Belanda yang namanya menikah itu cukup sekali. Kalau kamu menikah itu namanya kamu berjanji di hadapan Tuhan. Sekali kamu melanggarnya, maka kamu akan dilaknat oleh Tuhan. Maka mereka nggak berani tuh melakukan pelanggaran terhadap janji perkawinan. Sehingga bagi mereka yang melakukan persetubuhan di luar perkawinan yang sah, di mana salah satu atau keduanya sudah menikah, maka ini sangat dilarang, bahkan sampai dirumuskan di dalam peraturan hukum. Kan beda dengan aturan di Indonesia. Di Indonesia pokoknya laki-laki perempuan mau udah menikah, mau belum, ya nggak boleh melakukan hubungan yang demikian, karena itu dilarang agama. Nah, ini kembali lagi kepada konteksnya dari tindak pidana pemerkosaan dan dan perzinahan itu tadi. Nah, di Indonesia itu butuh ada pengaduannya dulu. Kenapa? Karena ini hak setiap orang untuk melindungi diri sendiri. Ya. Jadi orang itu berhak untuk melindungi nama baik dan kemerdekaannya. Kalau dia memang ingin mengadukan, itu boleh dan nanti polisi akan mengusut. Kenapa Bu kok ini nggak diadukan Bu? Kenapa kok ini masih juga nggak dilakukan secara hukum, nggak diselesaikan secara hukum? Karena para pihak tidak melakukan pengaduan. Ini miris kan? Satu sisi bahwa ini masa depan 3 anak ini gimana nih? Stereotip pada anak yang sudah diperkosa itu luar biasa. Ya, dia akan menolak. Orang tua zaman dulu itu pasti bekas diperkosa seorang perawan. Kan mesti kayak gitu toh. Padahal apa jamin semua laki-laki itu masih perjaka semua. Nah, ini lalu kemudian apakah keperawanan dan keperjakaan itu hanya disimbolkan dengan yang namanya kalau perempuan selaput darah dan kalau laki yopono selaput darah? Nggak ada toh? Kan ini tidak adil gitu, ini tidak adil. Maka disinilah kemudian penelitian-penelitian hukum dengan pendekatan feminis legal teori yang nanti akan dikemukakan oleh kelompok 5 ini menjadi sangat penting.
pendekatan-pendekatan relasi itu sangat penting. Kenapa? Laki-laki dan perempuan itu sama, punya hak yang sama, ya kan? Kalau kemudian perempuan itu hanya diibaratkan dengan selaput darah itu menjadi kehormatannya tinggi, lalu laki-laki itu apa? Diibaratkan dengan apa? Apa yang bisa menggambarkan kalau dia perjaka? Sementara kemajuan teknologi saat ini itu tidak bisa menjamin, tidak menjamin gitu ya, bahwa orang itu sudah, kalau perempuan itu dikatakan tidak perawan karena sudah melakukan hubungan suami istri sekali, ya, nah maka kemudian bagaimana dengan laki-laki? Apakah kelihatan tuh? Enggak kan? Nah ini kan nggak adil. Nah ini tadi maka perlu dilakukannya penelitian-penelitian dengan melihat konsep relasi hukum itu tadi. Nah bisa juga diteliti nanti misalkan, kenapa sih pemerkosaan itu selalu tidak pernah terungkap? Nah ini pendekatan feminis ya, ini bisa dilakukan. Penelitian kajian feminis ini bisa dilakukan. Kajian terhadap yang objeknya perempuan itu juga bisa dilakukan. Kenapa? Nah ini bisa ditelisik. Jarang banget itu kasus pemerkosaan itu terungkap, kecuali yang diperkosa sudah ibu-ibu, dia pasti akan ngomong, dia akan speak up. Tapi kalau masih gadis, orang tuanya pun itu pasti akan, wis kamu nggak usah ngomong, wis itu jadi rahasia kita. Pada gimana hukum mau ditegakkan, ya kan? Nah ini jadi bahwa kita kadang-kadang itu berhadapan dengan suatu sistem hukum, satu ketentuan hukum yang itu kadang itu membuat kita menjadi tidak bisa berbuat apa-apa. Ini ada Bu peristiwa hukumnya, kalau nggak ada pengaduan ya nggak bisa gitu ya. Jadi semua itu harus, maka ada pola-pola yang bisa dilakukan. Kalau tidak pakai 285 KUHP maka kita bisa pakai pola yang lainnya, Undang-Undang Perlindungan Anak ya. Maka orang tua, peran di sini adalah peran orang tua lagi-lagi. Jangan sampai si ibunya piye-piye ku ya bapak mundo lah, anaknya telu masa depannya sudah suram semua kok, ya piye-piye bapakmu. Ya bapaknya yang harus bertanggung jawab ini. Oke, jadi itu bisa jadi sesuatu hal yang kalian teliti ya, menggunakan kenapa saya minta kalian untuk membaca dan mempresentasikan aliran-aliran teori itu akan menjadi salah satu fondasi kalian untuk melihat ya, bagaimana hukum itu terjadi, dibentuk, diberlakukan, dan direspon oleh masyarakat. Contohnya itu tadi Mas Zidan kan nanya, ini Bu udah ada nih peristiwa hukumnya. Ingat kata kuncinya, ada peristiwa hukum. Kalau peristiwa itu sudah diatur oleh aturan hukum, itu dikatakan peristiwa hukum. Tapi kalau peristiwa itu belum diatur oleh aturan hukum, itu bukan peristiwa hukum. Contohnya tentang zina itu tadi. Zina dalam konteks pasal 284 itu mensyaratkan salah satu pelakunya atau keduanya sudah menikah. Yang terjadi, itu bujang, gadis, janda, sama duda. Itu nggak masuk ketentuan tentang zina. Nggak masuk pasal 284 KUHP. Masuknya di mana? Ya sanksi masyarakat, sanksi agama. Ya yang menghukum dia nanti akan dirajam, itu hanya Tuhan yang tahu ya. Dan itu Tuhan itu maha pemaaf dan maha pengasih, maha penyayang. Kalau kita mau bertobat katanya sih dimaafkan. Tapi lagi-lagi manusia kan tobatnya kapok lombok ya. Tobat sekali besok ngulangin lagi. Oke, itu ya. Jadi dari aspek sejarah hukum itu nanti kalian akan bicara, oh sejarah hukum, kenapa kok ada lahir undang-undang pencegahan kekerasan seksual ya? Kenapa ya lahir undang-undang pencegahan tindak pidana kekerasan seksual ya? Oh sejarahnya begini. Oh dari negara lain seperti apa ya? Itu seperti itu. Oke, itu tadi Mas Zidan pertanyaannya bahwa tetap saja bahwa ketika kita bicara bahwa itu sudah ada peristiwa hukumnya, Bu, kok nggak bisa tiba-tiba menjerat? Ya tidak bisa otomatis ya. Kita harus ada prosedur. Ini tadi kan hukum materialnya, maka ada hukum formilnya. Hukum formil itu yang mengatur tentang prosedurnya. Prosedur bagaimana agar hukum material itu bisa menjadi konkret, bisa menjadi khusus, dan bisa menjadi aktif. Ya, jadi apa hukum materialnya?
Kalau dalam aktivitas hukum pidana, ya harus ada hukum acara pidananya. Ada polisinya dalam proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan sampai persidangan. Ya, oke, itu tadi beberapa hal yang sudah saya jabarkan tentang peristiwa hukum, tentang peraturan hukum, tentang sifat-sifatnya. Tadi Ibu sudah kasih contoh, nah sekarang Ibu mau kalian yang kasih contoh, buat tugas, contoh itu tulis tangan dan nanti akan saya buat di LMS tentang kolom pengumpulan tugasnya. Maksimal hari Minggu pagi itu dikumpulkan. Ya, contoh dari peraturan hukum itu kan sifatnya aktif, pasif tuh ya. Pasif, abstrak, kemudian umum. Nah, dia itu berubah jadi aktif, konkret, dan khusus itu karena ada peristiwa hukum. Nah, peristiwa hukumnya apa itu yang merubahnya? Ya, tadi kan contohnya sudah ada sampai dengan murabahah segala tuh Ibu kasih contoh dalam aktivitas hukum ekonomi syariah. Ini kamu terserah deh. Peristiwa, ingat kata kuncinya kalau peristiwa hukum itu peristiwa yang sudah diatur dalam aturan hukum. Jadi jangan cari peristiwa yang terjadi di dalam masyarakat, itu namanya peristiwa sosial. Ya. Oke, terima kasih untuk waktunya hari ini. Saya akhiri, kalau tidak ada yang bertanya, tugasnya nanti di LMS ya, dikumpulkannya ya. Minggu pagi itu bisa masuk ke LMS. Ya. Bagi kawan-kawan ada yang, Bu, kok saya nilainya belum muncul, dan lain sebagainya, pelan-pelan nilainya ya. Menilainya itu pelan-pelan, saya baca satu persatu. Dan saya mau kalau ngumpulin tugas, jangan bentuknya foto atau Word ya, tapi PDF. Kalau sudah di PDF kan itu saya nilainya gampang, saya bisa baca, nggak perlu download. Tapi kalau Word itu saya harus download dan itu ngebak-ngebai laptopku, guys. Ya. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya ucapkan terima kasih untuk hari ini. Dan saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu minggu depan. Ya, Bu. Silakan keluar satu-satu, nggak apa-apa. Dua-dua juga nggak apa-apa. Makasih Bu, sebelumnya saya Nabila Aulia. Kenapa Mbak? Absen yang di LMS jadi belum tersimpan perubahan Bu. Belum apa? Jadi belum masuk. Absen di LMS Bu.